Dear people of tomorrow, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Josina Tani Susanto atau biasa dipanggil Jo, yang pada tenure ini puji Tuhan diamanahkan sebagai Director of AMSEP AMSA Indonesia 2022-2023. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh teman-teman AMSEP Officers pada tenure 2021-2022, ada Asya, Rifat, Lila, Audrey, dan Cynthia. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Halo Jo. Halo Jo. Halo teman-teman, mungkin boleh kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Boleh diawali dari Asya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Asya Dataswita Zakaria, biasa dipanggil Asya, yang pada tahun lalu diamanahkan sebagai AMSEP Officer AMSA Indonesia dari Universitas Jambi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Asya. Oke, selanjutnya boleh Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Rifat Adi, biasa dipanggil Rifat dari AMSA Usakti yang pada tenure lalu diamanahkan menjadi salah satu bagian dari AMSEP Officer untuk Distrik 2. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rifat. Oke, selanjutnya boleh Lila. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Putri Lila Novianti yang tenure lalu diamanahi menjadi AMSEP Officer dari AMSA Universitas Pajajaran. Salam kenal semuanya. Salam kenal Lila. Oke, Audrey boleh? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Audrey Graciel, dipanggilnya Audrey, yang tahun lalu juga diamanahkan menjadi AMSEP Officer dari AMSA Universitas Brawijaya dari Distrik 5. Salam kenal. Salam kenal, Dre. Oke deh. Mungkin yang terakhir dari Cynthia, boleh Tia? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cynthia Pakpahan, biasa dipanggil Tia. Puji Tuhan pada tenure yang lalu aku diamanahkan menjadi AMSEP Officer untuk Distrik 6 dari AMSA Universitas Patimura. Salam kenal Tia. Oke deh. Oke, baiklah. Mungkin kita bisa lanjut kali ya teman-teman ke sesi talk show-nya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih. Apa saja sih program kerja AMSEP Officers yang perlu diketahui oleh teman-teman calon AMSEP Officer? Mungkin boleh dijawab oleh Asya. Oke, untuk program kerja ya. Kalau secara keseluruhan program kerja kita itu kita sebagai penanggung jawab untuk pendelegasian AMSEP. Jadi kalau misalkan ada teman-teman AMSA, member AMSA yang dari universitas kita yang mau apply, itu nanti kita yang tanggung jawab buat kirim email ke DOA dan segala list email yang harus dikirimin. Terus untuk program kerja yang lainnya itu ada yang namanya National AMSEP Gathering. Nah di situ kita itu jadi panitia. Terus abis itu juga ada invensi. Invensi itu cukup bergengsi ya guys, karena itu tingkatan internasional. Itu juga kita jadi panitia di situ. Oke, keren banget nih. Thank you banget Asya untuk jawabannya. Tadi seperti yang diketahui dan dibilang oleh Asya, banyak sekali program kerja yang di AMSEP nih teman-teman. Jadi di AMSEP ini ada satu stigma nih teman-teman. AMSEP Officers apabila ingin menjadi AMSEP Officer itu perlu bisa berbahasa Inggris. Mungkin dari Rifat, apakah bisa memberikan tanggapannya? Oke, aku izin jawab ya Jo. Jadi gini, kan kita semua kan udah pernah melalui pendidikan formal nih selama 12 tahun dari SD, SMP, SMA yang pastinya sudah menunjang juga pengetahuan kita dalam bahasa Inggris. Jadi karena teman-teman perlu tahu juga di dalam kegiatan AMSEP ini, tidak semua negara memiliki bahasa Inggris yang sangat baik. Jadi kita nggak perlu kecil hati nih guys, karena kita di AMSEP ini belajar sama-sama dan nantinya akan membuat teman-teman untuk jadi lebih terpacu lagi untuk latihan bahasa Inggris. Yang penting bisa basicnya aja sebenarnya, karena nantinya memang ada beberapa tugas dari AO yang mengharuskan kita untuk bisa mengerti bahasa Inggris. Mungkin dari aku kayak gitu sih Jo. Oke, terima kasih banyak Rifat untuk jawabannya. Sangat membantu pasti untuk teman-teman yang ingin menjadi AMSEP Officer. Oke deh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira skills apa saja sih yang bisa didapatkan apabila menjadi AMSEP Officer? Oke, mungkin bisa dibantu jawab oleh Lila. Oke, makasih Jo, aku izin jawab ya. Jadi kalau skills apa aja, sebenarnya kan kita sebagai AMSEP Officer tuh ngurusin AMSEP lah ya istilahnya. Jadi kan tanpa tidak langsung kita tuh jadi lebih tahu gitu tentang AMSEP itu sendiri, baik itu hosting maupun delegating-nya. Nah terus juga di dalam AMSEP Officer sendiri kita tuh dapat istilahnya tuh upgrading sendiri gitu tentang cara membuat motret dan CV, di mana motret dan CV itu sendiri ada gitu di setiap
kegiatan yang ada di AMSA. Misalnya kita mau apply apa kan bukan cuma AMSEP doang kan, jadi bisa digunakan gitu skills-nya dengan membuat motret dan CV itu. Jadi istilahnya walaupun di AMSEP officer tapi skills itu dapat digunakan gak cuma di AMSEP officer aja kayak gitu. Dan juga pastinya tadi yang seperti yang Rifat bilang, kita nggak harus bisa fasih banget bahasa Inggris, tapi yang pasti menurut aku sendiri, aku pribadi merasa bahwa bahasa Inggris aku tuh juga istilahnya itu upgrade gitulah, karena kan mau gimana pun kita itu kan exchange gitu ya, bekerja di jalur exchange. Jadi kita itu banyaknya menulis report pun pakai bahasa Inggris, jadi bisa menambah dan meningkatkan skills bahasa Inggris juga kayak gitu sih dari aku. Oke, mantap. Terima kasih Will untuk jawabannya. Oke, aku izin untuk lanjut ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin yang sering ditanya-tanya oleh para calon AMSEP officers kali ya, saran dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi AMSEP officers. Kira-kira dari Tia bagaimana Kak Tia? Oke, aku izin menjawab ya. Jadi menjadi AMSEP officer ini sendiri menurut aku ada privilege-nya, karena setiap universitas itu ada satu gitu perwakilan untuk mewakili universitasnya mendaftarkan menjadi AMSEP officer untuk AMSA Indonesia gitu. Nah, biasanya di universitas sendiri lagi menjadi dua. Ada yang universitasnya yang memilih kayak melalui penyaringan, wawancara, ataupun yang lain-lain, dan ada sendiri yang langsung ditunjuk oleh representatif. Semuanya wajib ikut open submission yang diadakan oleh AMSA Indonesia, di mana open submission ini nanti kan denger nih kayak tanggal 3 dibuka ya. Nah, nanti teman-teman boleh berkas-berkasnya disertain kayak CV, motlet, dan lain-lain. Nah, teman-teman boleh sertakan berkasnya, lalu nanti teman-teman tinggal tunggu aja pengumumannya, karena kan teman-teman udah disaring melalui universitas gitu kan. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah untuk menjadi AMSEP officer sendiri adalah, saran aku adalah baca terlebih dahulu guideline yang disediakan oleh AMSEP officer. Kalau teman-teman mau nih guideline-nya, boleh teman-teman scroll Instagram AMSA Indonesia, itu tuh ada. Nah, atau boleh juga minta nih ke AMSEP officer yang tenure sebelumnya. Nah, selain itu adalah teman-teman wajib nih tanya-tanya ke AMSEP officer atau representatif yang tenure sebelumnya juga. Kayak teman-teman boleh tanya kendalanya menjadi AMSEP officer, gimana sih caranya menjadi AMSEP officer yang baik, dan apa sih tujuan goals-nya dari AMSA universitasnya sendiri gitu. Entah mau hosting lagi kah, atau mau perbanyak delegating kah. Nah, itu kan beda-beda kan setiap universitas. Nah, perlu lagi diketahui oleh calon AMSEP officer-nya sih. Menurutku kayak gitu, Jo. Betul sekali, tadi yang Tia udah katakan itu benar-benar sangat konkret dan sistematis, dan itu benar-benar langkah yang sangat lengkap nih menurut kita semua nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Tia untuk jawabannya, sangat lengkap. Oke, mungkin bisa selanjutnya, ini pertanyaan yang mungkin ingin diketahui juga nih oleh AMSA Universitas yang ingin mengirimkan delegasi ataupun menjadi host untuk AMSEP. Oke, mungkin boleh dari Audrey sendiri, apakah ada tips and tricks gitu, Dre, untuk kedua hal tersebut? Oke, thank you Jo pertanyaannya. Aku izin jawab ya untuk tips and trick gimana untuk hosting dan juga delegating. Mungkin kita mulai dulu dari yang hosting ya. Jadi kalau dari aku sih tips yang kayak first and foremost itu adalah brainstorm a lot. Jadi kalian harus banget nih banyak-banyakin diskusi sama IB AMSA Univ kalian, sama teman-teman divisi AMSA kalian, sama panitia-panitia yang nantinya misal kalian menang bidding itu akan menjadi panitia hostingnya gitu. Dan juga ada sedikit tips dari aku untuk start as early as you can. Jadi kayak selagi kalian udah tahu kalian udah menjadi AMSEP officer, itu kalian siapin aja apapun yang bisa kalian siapin dari awal banget. Karena apa? Karena itu kayak head start untuk persiapan bidding itu penting banget menurut aku. Jadi bisa dimulai secepat mungkin lah gitu. Dan aku juga mau kasih tips and trick untuk mempersiapkan dari pengalaman aku untuk siapin konsep hosting kalian. Itu kan kalian udah brainstorm a lot dan udah banyak cari-cari tahu gimana sih hosting, mungkin entah ke AMSEP officer lain yang dari univ lain yang udah pernah hosting, atau mungkin ke kakak-kakak tingkat kalian di AMSA univ. Itu kalian bisa tanyain dan pelajari apa aja evaluasinya, dan kalian bisa siapin konsep yang benar-benar matang sebelum kalian
mengsubmit berkas-berkas biddingnya gitu. Dan juga aku saran untuk kayak ketahuilah atau kayak know your committee gitu, kayak keadaannya gimana, apakah kesibukan mereka itu sesibuk apa gitu. Dan itu penting banget karena apa? Karena di situ beban kerjanya kan harus dibagi rata gitu. Jadi kalian tuh bisa banget nih dari awal udah tahu kalau misalkan panitia kalian itu nanti akan sesibuk apa pada saat tanggal hostingnya kan udah ada di awal. Jadi itu bisa kalian jadiin pertimbangan juga untuk mengadakan event-event yang ada di dalam hosting kalian. Dan yang terakhir, last but not least, kalau untuk hosting adalah have fun aja, karena hosting itu seseru itu dengan delegates yang seasik-asik itu, dan kalian bisa dapat banyak banget hal dan belajar banyak hal. Jadi walaupun kayak kesannya berat dan lain-lain, itu nggak akan terasa pas kalian udah lagi hosting gitu. Kalau untuk delegating, tips aku yang pertama adalah tadi ya udah sama sih, mirip-mirip start as early. Jadi kalian bisa siapin berkas-berkas dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena berkas AMSEP itu tiap kali open delegating kan itu sama apa aja yang dibutuhkan, dan itu bisa kalian kayak siapin gitu, bisa kalian isi terlebih dahulu, terutama untuk hal-hal seperti application form dan juga misalkan dari CV-nya itu kan bisa kalian siapin gitu sebelum dari open delegation opportunity-nya. Lalu juga aku saran banget untuk menuliskan motlet sesuai dengan curahkan aja gitu apa yang kalian pengen sampaikan di motlet, karena itu benar-benar yang ngebuat si orang yang menseleksi kalian itu mengetahui sebenarnya apa sih purpose kalian untuk ikut AMSEP gitu. Dan all out juga menuliskan semua dan mengisi semua requirements-nya. Dan terakhir, don't give up, karena apapun hasilnya kalian tuh tetap punya opportunity banyak banget di AMSEP. Jadi jangan pernah menyerah gitu, walaupun sekali belum dapat tapi bisa coba lagi dan coba lagi gitu. Jadi aku sih mau ngomong aja kalau there's always another opportunity dan chance gitu untuk kalian menjadi delegate AMSEP. Mungkin itu aja sih tips and trick dari aku. Thank you, Jo. Thank you, Dre. Wah, mantap. Boleh dicatat nih, teman-teman. Karena fun fact, tenure kemarin itu AMSA Universitas Brawijaya memenangkan Best Host AMSA Award. Keren sekali buat AMSA Indonesia for Makahu. Oke deh, thank you banget, Dre, untuk tips and tricksnya. Oke, aku izin untuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ini yang terakhir, teman-teman. Dan bisa dijawab nih oleh teman-teman AMSEP officer semua. Mungkin teman-teman lain ingin tahu nih satu pengalaman teman-teman masing-masing yang paling memorable saat menjabat sebagai AMSEP officers. Mungkin boleh dimulai dulu dari Asya. Oke, pengalaman yang paling memorable ya. Banyak banget sejujurnya, kayak aku bener-bener sayang banget sama AO, bener-bener kayak I love you. Aku cinta banget sama kalian semua. Kalau buat pengalaman memorable-nya itu pas lagi invensi ya. Aku tuh sejujurnya pernah jadi moderator, tapi nggak pernah moderator pakai bahasa Inggris. Jadi itu merupakan satu pengalaman baru bagi aku. Dan apalagi delegasinya nggak cuma dari Indonesia aja kan. Itu kayak dari around the world, dan itu kayak nguji mental baru gitu. Ada tantangan baru bagi aku. Terus memorable, boleh nggak sih 2? Ada lagi nih, satu lagi. Pas ketemu sama teman-teman AO setelah sekian lama kita online, terus habis itu kita ketemu offline, itu ternyata kalian semua kece-kece banget, guys. Oke, itu dari aku. Oke, setuju banget sama Asya. Aku juga mirip-mirip sama Asya nih. Oke deh, thank you banget, Sya. Oke, mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Rifat. Oke, sebenarnya sama kayak Asya, banyak banget pengalaman yang berkesan selama kita jadi AO bareng-bareng. Mungkin ini sih, kalau aku pas kita awal pertama kali OLM, kayak kita bener-bener ketemu orang baru, dan aku bisa ketemu kalian yang punya background berbeda-beda, yang keren banget pastinya dari seluruh AMSA Univ di Indonesia. Dan selanjutnya kita kan kayak bonding, bisa kenal lebih dalam dan lain-lain. Mungkin itu sih yang berkesan dari aku, bisa ketemu kalian semua gitu. Thank you, Jo. Thank you, Fat. Benar sekali, di awal waktu kita ada bonding, dan kita bonding setelah dalam satu tenure ini benar-benar jadi semakin dekat. Dan kita tenure ini ada 38 AMSA Universitas AMSEP Officers nih, teman-teman. Ada tambah 2. Jadi semakin ramai, keluarganya semakin besar. Oke deh, thank you, Fat. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lila. Oke, makasih Jo, aku izin jawab ya. Jadi kalau aku sendiri sama ya, banyak sekali ya yang memorable gitu ya. Tapi
kalau pilih satu nggak bisa, jadi aku pilihnya 2 ya. Jadi yang pertama itu waktu infansi, enggak sih NAG, karena NAG itu pertama kali kita ngadain proker yang kayak bareng-bareng se-AO gitu. Jadi kan kita biasanya kan kerjanya sendiri-sendiri tuh di AMSA Universitas istilahnya kayak gitu kan. Jadi pas NAG itu kita kayak ngerjain bareng-bareng gitu. Nah itu kan pertama kali ya buat kita gitu kan. Jadi itu memorable kita, dan juga aku jadi MC di situ, MC game sih, tapi kayak sama Asya itu kayak pertama kali debut lah istilahnya kayak gitu. Jadi memorable. Terus yang kedua ya waktu kita ketemu waktu acara. Jadi kayak pokoknya acara not event sebelumnya gitu. Itu kayak seru gitu karena aku tuh suka bertemu orang. Jadi kayak waktu bertemu tuh kayak senang gitu. Jadi ya itu sih yang paling memorable dari aku. Oke deh, mungkin selanjutnya boleh dari Audrey. Gimana, Dre? Oke, aduh, jujur udah disebutin semua ya, jadi kayak aku agak mikir dulu nih apa, tapi kurang lebih sebenarnya sama sih, kayak memorable semua, jujur kayak memorable semuanya dari awal kita OLM sampai kemarin kita lengser. Tapi yang aku juga cukup berkesan gitu, yang awal banget ya emang kayak starting point-nya tuh pas NAG yang kita di Lila bilang. Kebetulan itu kalau aku divisinya MC, jadi MC bareng Dias sama Yola sama Ray, dan berempat itu kayak rame-rame gitu kan orang-orangnya, jadi kayak asik banget. Awalnya kita cuman OLM diem-dieman yang kayak depan Zoom doang, ini tiba-tiba kita harus kayak mandu acara yang seru gitu, jadi kayak dapat interaksi-interaksi baru dan kayak jadi lebih kenal. Terus dari situ udah NAG yang event itu, kebetulan aku juga datang ke venue-nya itu kan yang di buat MC-nya itu, dan itu teman-teman AO semua kan yang di situ, dan kayak benar-benar pas awal ketemu tuh yang kayak langsung heboh gitu karena ternyata teman-teman AO emang seru-seru dan asik-asik itu. Dan abis itu ketemu lagi sama teman-teman AO pas Munas, itu juga kayak kita tiba-tiba ngumpul, abis itu ngelihat Kak Oza lengser juga, dan kita kayak surprisein satu AO gitu, tuh seru banget. Dan terakhir kemarin pas aku rakernas aku juga masih ketemu beberapa teman-teman AO dan kayak masih seru-seru banget. Jadi ya oke lah, pokoknya teman-teman AO itu the best. Pokoknya selama aku jadi AO semuanya tuh memorable. Mungkin aku balikin lagi ke Jo. Thank you. Love banget, Dre. Setuju. Terus kemarin pas infancy juga Audrey kesempatan untuk menjadi MC bersama Rifat Adi. Keren banget, bener seru banget MC Day One kita. Oke deh. Yang terakhir nih, boleh dari Tia. Silakan Tia. Oke, makasih Jo. Nah, walaupun aku nggak pernah offline ketemu teman-teman, tapi tetap aja aku ngerasa vibes-nya teman-teman tuh keren banget selama online meeting dan lain-lain. Tapi yang paling memorable adalah di saat aku jadi LO di invensi. Kan kalau misalnya LO di negara sendiri kan lebih enak ya, kalau misalnya satu candaannya itu tuh sama gitu, receh semua. Nah, sama yang luar negeri kan agak beda nih bercandaannya, terus juga kayak harus menyesuaikan diri dan lain-lain. Dan apalagi kalau misalnya disuruh bonding per grup gitu tuh agak sedikit PR sih sebenarnya, karena nggak PR banget sih, kayak challenge diri sendiri. Karena kan memang nentuin jamnya dan nentuin topik apa nih yang mau kita bahas kan. Tapi tuh dari situ kan LO kan berdua kan. Nah dari situ tuh kayak bisa mendekatkan diri ke LO yang lain, kayak tanya tentang kamu gimana cara bondingnya dan lain-lain. Tapi itu seru sih menurutku, karena dari situ tuh kayak belajar sama diri sendiri kalau misalnya berani gitu keluar dari zona nyaman. Terus juga ternyata tuh dari luar, delegates dari luar negeri juga seasik itu juga ngerespon kita gitu, nggak cuma kita doang yang so asik, tapi tuh mereka juga asik juga gitu. Jadi sama satu frekuensi sih, menurut aku sih itu yang paling memorable. Keren, thank you banget ya. Aku setuju sama pengalaman teman-teman semua di sini. Jadi bisa dilihat nih teman-teman, banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan saat menjadi AMSEP officers. Oke deh, baik. Jadi merupakan pertanyaan yang terakhir untuk sesi talk show dengan AMSEP officers kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak pada Asya, Rifat, Lila, Audrey, dan Tia sudah ingin meluangkan waktunya dan bersedia untuk sharing bersama AMSA Indonesia. Baik, saya Josie Natani Susanto selaku Director of AMSA Indonesia 2022-2023 dengan teman-teman AMSEP Officers 2021-2022. Kami pamit undur diri. Serving sincerely, striving for quality, Viva AMSA.